Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah. I'm Unable Gunnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Yuk langsung aja kita gaskan lagi. Able Gunnya, langsung aja gaskan. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Xian pada akhirnya dia pun selesai dalam misi yang sebelumnya, di mana dia pergi ke dunia lain dan dia berhasil menyelamatkan kekaisaran King Ming melawan pasukan dari Union. Dan setelahnya Xian di sini dia pun merasa sungguh sangat luar biasa, apalagi ketika dia telah mendapatkan misinya dan dia menyelesaikannya. Di sini Xian pun mendapatkan sebuah hadiah, dan hadiahnya adalah poin origin yang memang dibutuhkan oleh Xian. Dan poin origin yang didapatkan oleh Xian di dalam petualangannya yang sebelumnya, dia pun mendapatkan 666 poin origin yang membuat Xian dia pun sungguh sangat senang. Lumayan ucap dari Xian. Tapi di sini Xian dia juga sedikit ternotis ketika dia melihat lebih detail dari status sistem yang dia miliki. Kalau ternyata di sini dia membawa sebuah hadiah, yaitu berupa gelar pahlawan nasional yang membuat Xian dia dapat meningkatkan pertahanan defense-nya hingga 90%, yang membuat Xian dia pun berpikir kalau dia sungguh sangat kuat dan dia tidak akan lagi terkalahkan, pikir dari Xian. Tapi di sini ketika Xian sedang berhayal, tiba-tiba aja ada sebuah serangan yang datang ke arah dirinya hingga membuat dirinya nggak merasa apapun dong, merasa dirinya sudah cukup kuat. Tapi di sini Xian dia pun juga tahu kalau dia telah diserang oleh seseorang hingga membuat Xian dia ingin membalaskan ini semua. Dan ketika Xian ingin melepaskan serangan counter yang ada, Xian lagi-lagi terhempas ketika dia terkena sebuah serangan yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, yang membuat Xian padahal aku baru mau sedikit pamer, aku sudah cukup kuat, tapi ternyata nggak sekuat itu juga, ucap dari Xian. Dan ternyata yang menyerang Xian dari belakang adalah Shinji, di mana Shinji dia pun datang dan dia ingin bertanya kepada Xian bagaimana bisa Xian jadi jauh lebih kuat, apalagi saat ini dia telah menggunakan lebih dari 40% kekuatannya. Tapi Xian dapat menahannya, dan itu membuat Shinji semakin curiga dengan Xian. Bagaimana bisa Xian jadi jauh lebih kuat, sedangkan untuk Xian, Shinji ternyata memang sungguh sangat kuat. Pantas saja dunia ini disebut sebagai dunia utama, dan kekuatan yang ada di dunia ini terlalu mengerikan, ucap dari Xian. Karena memang sebelumnya dengan kekuatan yang dia miliki saat itu saja, dia dapat menahan serangan dari rudal yang dimiliki oleh Union, tapi tidak bisa menahan serangan yang diberikan oleh Shinji. Ucap dari Xian. Tapi di sini melihat Shinji datang membuat Xian dia pun bertanya, kenapa Shinji datang, mau apa? Dan waktu Shinji dia pun sembari ini asetnya tumpah. Shinji dia pun mengatakan kalau dia cuma penasaran bagaimana bisa Xian jadi jauh lebih kuat, padahal sebelumnya Xian biasa-biasa aja. Dan untuk Xian dia pun mengatakan ya ini bisa jadi kuat karena ada dirimu, ucap dari Xian, yang membuat Shinji dia pun tersipu ketika Xian mulai ngalor ngidul, mulai menggombal sana gombal sini. Tapi di sini Shinji dia pun mengatakan kalau Xian ini terlalu banyak bicara. Dan di sini Shinji dia juga memperingatkan kepada Xian kalau Xian ini adalah sosok yang kini menjadi incaran bagi para tetua. Jadi sebaiknya kau berhati-hati dan teruslah nempel sama Master Sekte, ucap dari Shinji yang memperingatkan Xian. Dan untuk Xian, kenapa kau bersikap seperti ini? Apakah kau cemburu? Ucap dari Xian. Namun ketika Xian dia ingin memeluk Shinji, dan dia juga mengatakan kalau dia nggak punya hubungan apa-apa dengan Master Sekte, di sini Shinji dia pun menolak untuk dapat dipeluk oleh Xian. Kau ini hanya seorang pria yang bisa menggonggong tapi nggak bisa gigit, jadi ngapain dekat-dekat, ucap dari Shinji. Tapi di sini Xian dia mengatakan ya nggak apa-apa walaupun dia nggak bisa gigit, tapi dia memiliki lidah tidak bertulang tapi bisa mengangkat pinggang. Ucap dari Xian. Dan setelah memberikan sebuah peringatan, Shinji dia pun pergi. Sedangkan untuk Xian, dia pun tahu kalau dia kini menjadi incaran bagi para tetua, dan di sini dia pun juga harus meningkatkan kemampuannya juga. Dan dia karena memiliki poin origin yang cukup banyak, di sini Xian dia pun berencana untuk dapat meningkatkan tingkatan dari skill Finger of Nirvana miliknya. Ayo kita tingkatkan, ucap dari Xian. Tapi ketika Xian ingin meningkatkannya, ternyata membutuhkan poin yang cukup banyak hingga membutuhkan 150 origin point untuk dapat mencapai level 3 doang. Banyak banget Tapi ketika Xian ingin meningkatkan lebih banyak lagi, ternyata gagal. Padahal saat ini Xian
dia memiliki 500 poin origin. Ternyata itu belum cukup untuk dapat meningkatkan Finger of Nirvana sampai ke level 4. Berapa banyak yang dibutuhkan, ucap dari Xian. Dan Xian karena memang dia sebelumnya telah mendapatkan sebuah token dari Master Sekte untuk mempelajari sebuah skill seni bela diri, membuat kini dia pun pergi menuju sebuah aula di mana dia bisa mendapatkan skill seni bela diri. Dan di tempat inilah, di aula ini Xian pun bertemu dengan tetua yang menjaga tempat ini. Tapi untuk tetuanya ternyata ya ampun cebol. Waduh, tetua permisi, ucap dari Xian yang sembari memberikan token miliknya. Dan untuk tetua ini dia pun tahu kalau ini adalah token yang dimiliki oleh Master Sekte. Hei, kau memiliki sepertinya kau adalah kesayangan dari Master Sekte, ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun mempersilahkan kepada Xian untuk memilih skill seni bela diri apa yang diinginkan oleh Xian. Yang tentunya hal ini membuat Xian dia pun sungguh sangat senang karena dia memiliki sistem yang dapat membantu dirinya memindai hingga membuat Xian kini dapat mempelajari semua buku-buku skill seni bela diri. Banyak skill yang dipelajari oleh Xian, dari skill Great Rivers of Heaven and Earth hingga skill The Great Rivers Heaven. Apa ini? Banyaklah, serial Blossom lah, apalah itu. Pokoknya banyaklah skill seni bela diri yang ditangkap oleh Xian. Karena memang dengan bantuan dari sistem di sini Xian dapat men-scan dan mempelajari banyak skill seni bela diri yang membuat Xian dia pun merasa sangat senang dan dia berpikir kalau dia bisa menguasai semua skill yang ada di tempat ini. Dan melihat itu semua membuat tetua ini dia pun berpikir kalau sepertinya bocah tengil ini agak sedikit mencurigakan, hingga membuat orang tua ini dia tidak mengizinkan lagi Xian untuk dapat membuka semua buku-buku. Tapi Xian hanya disuruh untuk memilih buku mana yang ingin dia baca dari daftar pustaka yang ada, yang membuat Xian dia pun sedikit kesal karena harusnya dia bisa dapat semua skill, tapi sekarang dia cuma diberikan daftar pustaka ataupun daftar isi, yang membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya Xian dia memiliki sebuah kemampuan yang seperti yang dimiliki oleh Master Sekte ke-48 yang memiliki sebuah ketangkasan dalam hal menyimpan memori. Makanya orang tua ini nggak akan mengizinkan Xian untuk membuka buku skill yang ada lagi. Ucap dari orang tua ini yang dia pun tahu trik legit yang dimiliki oleh Xian, karena bukan Xian aja yang memiliki kemampuan seperti itu, karena sebelumnya Master Sekte ke-48 memiliki skill yang kurang lebih sama dengan Xian. Makanya orang tua ini nggak mengizinkan Xian untuk mempelajari skill yang ada di tempat ini. Dan untuk Xian, dia nggak punya pilihan lain selain harus melihat daftar skill apa yang harus dia baca. Dan di daftar buku inilah Xian dapat melihat kalau ternyata ada list nomor 1, 2, 3, 4, 6 sampai banyak tentang skill terbaik yang ada di tempat ini, yang membuat Xian dia pun tertarik dengan skill nomor 1 tentunya. Tapi di sini Xian selain skill nomor 1 ada juga skill lainnya, tapi skill yang lain ini nggak terlalu cocok untuk dirinya karena skill yang lain ini lebih cocok untuk digunakan seorang wanita. Tapi tunggu dulu, ketika Xian dia melihat ada sebuah skill yang cocok untuk seorang laki-laki. Di sini Xian, ini adalah skill The Finger of Flower Sword. Ini adalah sebuah skill yang digunakan oleh Master Sekte, dan dia adalah Master Sekte satu-satunya yang laki-laki dong. Dan itu membuat Xian pun sungguh sangat senang, dan dia pun kini memutuskan kalau dia akan mengambil buku skill seni bela diri ini, ucap dari Xian. Yang membuat orang tua ini, kau ingin mengambil skill ini kah? Dilihat-lihat ya, kau loloslah dalam hal kualifikasi untuk mempelajari skill ini. Kalau aku sih ya aku nggak lolos, ucap dari orang tua itu. Dan untuk Xian dia kini mengambil buku itu dan dia mulai mempelajarinya dan juga mulai membacanya. Kalau ternyata ini adalah sebuah teknik yang memiliki sebuah metode kultivasi yang cukup aneh, karena tidak seperti skill pada umumnya. Ini sungguh sangat aneh, ucap dari Xian ketika dia membacanya. Karena memang skill ini membutuhkan sebuah energi yang dimiliki oleh para wanita yang ada di sekitaran dirinya. Harus tunduk, semakin banyak wanita yang tunduk dengan dirinya dan tergila-gila kepada dirinya akan membuat skill ini jauh semakin lebih kuat, yang membuat Xian apalagi skill ini membutuhkan wanita-wanita ya, bukan wanita biasa tapi wanita yang cakep-cakep, yang membuat Xian dia pun berpikir kalau untuk wanita cakep aku punya Master Sekte. Selain itu aku juga punya Shinji, tapi Shinji ini agak sedikit sulit nih karena Shinji dia nggak terlalu percaya dengan diriku. Dan untuk gadis yang lain ini agak sedikit sulit juga karena untuk saat ini sejak aku ditargetkan oleh para tetua, para ciwi-ciwi yang lain, mereka mulai menghindari diriku, dan ini jatuhnya jadi repot dong, ucap dari Xian.
Hingga pada akhirnya keesokan harinya Xian dia pun mulai kembali melakukan aktivitasnya, yaitu membantu memulihkan Master Sekte. Tapi di sini untuk Master Sekte, boom! Setelah dipulihkan oleh Xian, merasa tubuhnya kini jauh lebih kuat dan dia merasa kalau akhir-akhir ini kekuatannya juga semakin baik karena ini berkat bantuan dari Xian. Tapi Master Sekte dia juga curiga. Hei, kau 2 hari ini menghilang, tapi ketika kau kembali, Finger of Nirvana-mu sudah jauh lebih kuat. Apakah sejatinya kau menyembunyikan kemampuanmu? Ucap dari Master Sekte yang membuat Xian dia pun mendrama kalau sejatinya dia mendapatkan sebuah instruksi dari mimpi yang diberikan oleh leluhur dari Sekte, leluhur Master Sekte, hingga membuatnya bergadang dan mempelajari teknik ini selama 2 hari 2 malam enggak turu. Tapi kenapa Master Sekte malah menuduhnya enggak, yang membuat Master Sekte dia pun hanya bercanda aja, enggak bercanda. Dan sekarang karena kau telah membantu diriku, dan sekarang katakan apa yang ingin kau dapatkan hadiahnya, ucap dari Master Sekte yang membuat Xian dia pun mengatakan kalau dia ingin mempelajari teknik ini dan dia membutuhkan sebuah saran dari Master Sekte yang membuat Master Sekte teknik ini ya, oke, aku mengerti. Teknik ini tidaklah mudah untuk dapat dikuasai karena memiliki sebuah persyaratan yang agak sedikit repot. Dan sepertinya aku tahu tempat apa yang cocok untuk dirimu, ucap dari Master Sekte. Dan ternyata tempat yang dimaksud adalah tempat di mana tempat berkumpulnya para ciwi-ciwi nakal. Waduh, dan itu adalah sebuah tempat yang dimiliki oleh seorang tetua ketiga. Dan di tempat itulah Xian dia dapat mempelajari teknik itu, mendapatkan energi spiritual yang dimiliki oleh para wanita-wanita cantik. Dan di sini Xian bisa memanfaatkan semua wanita-wanita yang ada di tempat itu untuk mendapatkan kemampuannya. Tapi di sini Master Sekte dia juga mengatakan kalau Xian harus berhati-hati karena dia akan menjadi incaran bagi tetua lainnya, tetua Hu yang memang telah mengincar Xian. Dan untuk Xian dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir soal tetua Hu, dia memiliki caranya sendiri. Hei, benarkah? Apa itu? Ucap dari Master Sekte, di mana Xian dia mengatakan kalau dia akan menulis sebuah buku tentang seorang wanita yang menyukai wanita juga. Dan di sini Xian akan membuat seolah-olah itu adalah cerita yang akan menarik perhatian karena cerita itu akan menceritakan sosok tetua dan juga seorang murid. Yang ternyata cerita itu dibuat Xian untuk membuat tetua Hu dan juga muridnya jadi kesal. Dan ternyata itu benar adanya karena berhasil membuat tetua Hu dan juga muridnya menjadi mengalihkan perhatiannya dari Xian kepada sosok yang penulis buku itu, yang membuat Xian pada akhirnya dia pun dapat pergi menuju tempat yang memang telah dia tuju, yaitu tempat surga dunia, tempat di mana tetua 3 berada. Dan di tempat inilah Xian ketika dia datang, dia pun siap untuk dapat mengembangkan teknik baru yang telah dia pelajari. Dan kedatangan dari Xian ke tempat ini dia pun langsung menemui pimpinan yang ada di tempat ini yang merupakan tetua 3 yang bernama King Yu Xuanji. Ya, tante inilah pemilik dari tempat ini dan dia adalah salah satu tetua dari sekte Moking Yu. Ya, salah satu tetua dari sekte tempat di mana Xian berada. Dan di sini tante ini dia juga mengatakan kalau sejatinya dia ini netral, dia nggak peduli dengan perselisihan dari para tetua dan dia nggak peduli dengan itu semua. Dimana tetua 3 dia juga mengatakan kalau dia bersedia untuk membuat Xian tinggal di tempat ini dan mempelajari tekniknya. Tapi tentunya ada sebuah syarat yang membuat Xian dia pun bertanya syarat apa. Apalagi ketika tetua 3 dia pun mengatakan kalau dia ingin menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai teknik Secret of Joy, membuat Xian dia pun berpikir kalau tante ini pasti akan melahap dirinya. Tapi enggak dong. Di mana tante ini ataupun tetua 3 dia pun mengatakan kalau dia ingin membuat Xian berlatih teknik yang itu, ya, teknik Secret Joy, tapi dengan muridnya, bukan dengan dirinya. Dimana tante ini dia juga tahu kalau Xian memiliki sebuah potensi untuk dapat membantu muridnya mempelajari teknik itu. Tapi di sini tante ini dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang memiliki sebuah hubungan dengan perasaan dan juga hati. Jadi Xian harus berhati-hati dengan hatinya. Dan jika dia gagal, maka Xian dia akan tergoda hatinya dan benar-benar akan hancur. Dan untuk Xian dia pun terima ini semua karena sejatinya sini Xian dia pun sungguh sangat percaya diri, dia tidak akan mungkin tergoda dengan wanita-wanita itu. Dan singkatnya aja coy, teknik ini yang dipelajari oleh Xian adalah teknik agar membuat para ciwi-ciwi itu tunduk dengan dirinya secara alami. Dan untuk teknik Secret Joy adalah teknik kebalikannya, dimana para ciwi-ciwi harus membuat Xian jatuh hati kepada mereka. Dan untuk Xian tentunya dia pun menerima ini semua. Dan karena Xian telah menerima syaratnya, dan di sini tante ini dia pun mempersilahkan untuk murid-muridnya untuk segera keluar. Dan ternyata murid-muridnya
Banyak coy, cakep-cakep juga. Apalagi satu ini, bener-bener menggoda, membuat Xian ya talang pencerahannya juga rambut dari Xian. Maka teritulah kini hari-hari Xian dia pun menghabiskan waktunya untuk berlatih bersama dengan para ciwi-ciwi ini, mencoba untuk dapat membuat ciwi-ciwi ini jatuh hati dengan dirinya. Walaupun di sini dan di permukaan para ciwi-ciwi ini terlihat sungguh sangat tertarik dan juga menarik, dan juga sepertinya mereka suka dengan Xian, tapi nyatanya setelah screen berganti di sini para ciwi-ciwi itu ternyata enggak ada satupun yang menyukai Xian, walaupun mereka juga tahu kalau Xian memiliki penampilan yang sungguh sangat luar biasa. Dan untuk Xian dia pun sama juga karena para ciwi-ciwi itu tidak memberikan banyak manfaat dengan dirinya, karena para ciwi-ciwi itu enggak tulus menyukai dirinya, yang membuat kini teknik yang dia pelajari enggak banyak berkembang, yang membuat Xian dia pun merasakan kalau ini terlalu banyak buang-buang waktu. Aduh, teknik ini enggak banyak berguna, ucap dari Xian, karena sejatinya para ciwi-ciwi yang selama ini mendekati dan juga bersama dengan dirinya tidak banyak membantunya, karena mereka semua juga enggak tulus, hingga membuat Xian dia pun berpikir apakah dia harus menggunakan talent yang dia miliki kah, semua bakat-bakat yang dia miliki untuk menarik perhatian para ciwi-ciwi, pikir dari Xian. Tapi di sini dia pun juga berpikir kalau para ciwi-ciwi ini mereka semua sungguh sangat berbakat dan sulit untuk dapat adu bakat. Tapi aku mengerti, aku bisa menggunakan jari-jariku untuk membuat mereka mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara, ucap dari Xian. Dan kini beberapa hari kemudian ada seorang gadis yang mencoba untuk dapat mendekati Xian, tapi ketika gadis ini mendekati Xian, dia pun dihentikan oleh para seniornya. Dan di sini para senior pun bertanya, ngapain gadis ini datang ke tempat ini? Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia disuruh oleh ketua 3 untuk mendekati Xian. Dan melihat gadis yang paling tidak menarik di tempat ini ternyata mencoba untuk dapat mendekati Xian, tentunya membuat para senior-senior ini mereka pun meremehkan gadis ini, mengingat gadis ini nggak punya aset yang sebesar mereka, tapi mencoba untuk dapat mendekati Xian tentunya nggak mungkin. Apalagi hal itu pun membuat para senior ini mengatakan kalau gadis ini terlalu banyak buang-buang waktu doang, nggak guna. Tapi di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia disuruh untuk mendekati Xian karena para senior akan mengikuti sebuah festival. Jadi Master Tetua 3 dia memintaku untuk melayani Xian, ucap dari gadis ini, yang membuat para senior-seniornya ini pun agak sedikit kasihan juga dengan gadis ini. Dan mereka pun juga menertawainya, dan mereka yakin kalau gadis ini nggak mungkin dapat menarik perhatian dari Xian. Dan untuk gadis ini kini beberapa saat kemudian dia pun mendekati kamar dari Xian, dan ketika dia masuk dia pun melihat Xian dan dia pun terkesemsem dengan penampilan yang dimiliki oleh Xian. Nona, kau terlihat sungguh sangat familiar. Apakah kita pernah bertemu? Aku rasa ini adalah pertemuan pertama kita, ucap dari Xian yang menggoda gadis ini hingga membuat gadis ini pun matang. Waduh. Dan di sini untuk gadis ini dia pun sampai kaget dan dia juga menjatuhkan benda yang dia bawa. Dan benda itu adalah buah-buahan dan dia juga tanpa sengaja memijak salah satu buah itu yang membuat kini dia pun hampir kepleset, dan ketika dia akan jatuh dia pun teringat screen romantis, dan itu membuat dia pun berpikir kalau dia harus jatuh dengan pelukan Xian, yang membuat kini dia pun mencoba untuk jatuh bersama dengan Xian. Tapi Xian nggak mau dong, dia menghindari gas itu hingga membuat gas itu pun jatuh tersungkur dengan sendirinya, yang membuat Xian dia pun mendekati gas itu dan berujar, "Hei gadis kecil, apakah kau baik-baik saja?" ucap dari Xian yang mencoba untuk menggoda gadis ini. Dan untuk gadis ini ketika kepalanya dielus justru malah membuatnya nangis. Tapi di sini Xian berujar, "Hei gadis kecil, kenapa kau menangis? Apa ada seseorang yang mengusik dirimu?" ucap dari Xian. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia ingin mengikuti sebuah festival, tapi sayangnya dia nggak secantik senior-seniornya hingga membuat dirinya pun nggak mungkin dapat mengikuti festival itu, yang membuat gadis ini pun merengek di hadapan dari Xian. Tapi di sini untuk Xian, wajahmu ini lumayan lah, nggak jelek-jelek banget kok. Dan sepertinya hanya butuh sedikit makeover, ucap dari Xian. Dan di sini Xian dia akan melakukan makeover untuk gadis ini, membuat gadis ini yang biasa-biasa aja menjadi super duper cantik, ucap dari Xian. Dan kini beberapa saat kemudian festival itu pada akhirnya dimulai. Nah, ini adalah sebuah festival di mana mereka para ciwi-ciwi akan melewati sebuah sungai, dan itu akan melewati sebuah jembatan pula yang akan menarik perhatian bagi orang-orang. Dan di sini untuk para ciwi-ciwi mereka pun mulai menunjukkan bakat-bakat yang mereka miliki, dari bermain alat musik hingga yang lain-lainnya juga.
Dan di sini tentunya itu adalah sesuatu yang luar biasa karena sejatinya semakin banyak mereka mendapatkan saweran, bunga-bunga akan membuat mereka memenangkan festival ini. Bukan cuma bermain musik tapi juga ada juga yang menari-nari sesuai dengan bakat yang mereka miliki yang membuat para penonton yang ada di tempat ini pun sungguh sangat antusias. Bahkan bukan cuma menari ataupun bermain alat musik tapi juga bermain drama-dramaan dan itu membuat para penonton pun yang melihatnya sungguh sangat antusias. Apalagi dramanya ini drama-drama nakal coy yang membuat para penonton pun benar-benar terbawa emosi dengan penampilan drama itu. Waduh, pun ternyata festival ini bukan diikuti hanya satu rumah nakal doang, tapi dua rumah nakal. Dan itu adalah rumah nakal yang dikelola oleh tetua ketiga dan juga saingannya yang bernama Master siapa namanya ini? Yun Yu. Ya, Master Yun Yu, dan dia ternyata adalah saingan dari tetua tiga dalam hal pemilik rumah nakal. Tapi di sini Master ketiga, tetua ketiga dia pun kesal dengan tetua Yu karena dia menggunakan drama-drama jahat, drama-drama ini untuk menarik perhatian bagi para penonton. Tapi di sini mereka berdua, para tetua pun ternotis ketika mereka mendengar suara alunan musik dan ternyata itu adalah suara yang berasal dari Xian dan juga muridnya. Tapi di sini untuk tetua tiga dia pun nggak tahu siapa itu muridnya yang bermain bersama dengan Xian. Dan untuk Xian kini dia pun bermain alat musik dan juga menyanyikan lagu-lagu kolosal. Dan di sini untuk Gadis itu dia pun menari dengan menggunakan item pedang miliknya. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa dan ini adalah hal yang menarik perhatian bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Apalagi Xian, dia benar-benar pandai sekali mendrama, menarik perhatian bagi para penonton yang ada di tempat ini hingga membuat acara yang ada di tempat ini pun jadi pecah karena mereka semua sungguh sangat suka dengan drama dan juga musik serta tarian indah yang diberikan oleh Xian dan juga Gadis itu yang membuat mereka semua rela memberikan bunga mereka semua kepada Xian dan juga Gadis itu. Dan untuk Gadis ini dia pun mengatakan kalau semua drama ini berasal dari orang ini dan dia adalah Lord Xian dan dialah yang memberikan dan juga menulis lagu ini secara pribadi. Dan inilah persembahan yang mereka berikan. Dan untuk sosok Gadis yang ada bersama dengan dirinya disebut sebagai Meng Qinglian, hijab dari Gadis ini yang ternyata udah di makeover oleh Xian yang membuat Gadis ini terlihat sungguh sangat cantik hingga menarik perhatian bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan mereka pun benar-benar sungguh sangat senang dengan penampilan dan juga drama serta nyanyian yang diberikan oleh Xian dan juga Gadis Meng. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi kita bahas di part lanjutannya aja ya. Agak sedikit gantung tapi ya gimana lagi, gue harus pergi sekarang. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Gue harus jemput bini gue. Sampai jumpa, bye, thank you.